Halo, halo, halo semuanya, ketemu lagi sama gue di Malayo bukan di Sabtra Kori Official. Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga sehat selalu dan tetap di rumah aja ya. By the way guys, akhirnya setelah 1 bulan lebih gue nggak konten di YouTube karena ada 1-2 hal yang melanda diriku dan kehidupanku, anjay. Akhirnya hari ini gue bisa konten lagi. Tapi sebenarnya video pertama yang udah gue buat itu adalah video story time. Tapi dia karena uploadnya itu hari Kamis, jadi ini adalah video kedua sebenarnya. Ngerti gak sih? Kayak ini video kedua gue. Setelah sekian lama gak bikin video, gue bikin story time dulu kemarin, terus sekarang bikin ini, tapi uploadnya ini duluan gitu, paham kan? Ya udahlah, paham gak paham, bodo amat deh. Intinya di video kali ini gue bakal jawabin question box yang pernah gue buat di Instastory beberapa hari lalu. Jadi itu alasannya kenapa question box yang gue buat beberapa hari lalu gak gue balas di Instagram, karena bakal gue balas di YouTube, tapi gak gue bilang sama warga Instagram sih. Jadi biar kayak surprise gitu, oke? Oke deh, setelah panjang lebar sudah kita masuk ke videonya. Tapi sebelum itu di sini gue mau ngingetin buat kalian semua yang belum pencet tombol subscribe-nya, buruan dipencet sekarang juga. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke guys, kalau usah berpanjang lebar lagi, langsung aja kita bakal masuk ke pertanyaan yang pertama. Oke, langsung aja ini pertanyaan yang pertama dari Naila. Di umur berapa Kak Kori pengen nikah? Aduh, Naila, kekurangan inspirasi hidup lo sampai nanya-nanya kayak gini ke gue. Aduh, udah deh. Dari tadi gue nge-scroll Q&A-nya ya, banyak banget yang nanyain Kak Kori kapan nikah, Kak Kori nikahnya kapan, Kak Kori nikahnya kapan. Emang kenapa? Ya ampun, gue masih umur 19 tahun, masih sangat-sangat muda untuk memiliki istri dan anak. Nikah itu tentang kesiapan, bukan tentang paksaan, anjay. Jadi Najwa Shihab nih gue nih. Pokoknya nikah itu gak bisa dipaksain, anjir. Lagi masih 19 tahun. Astaga, nikah itu nggak cuma sekedar lu ngadain acara, lu punya pasangan, lu ngewe terus selesai. Lu harus mikirin juga ntar punya anak, ngasih susunya gimana, beliin susunya, beli makannya kayak begitu. Udah deh, jangan nanya nikah-nikahan. Astaga, orang-orang di atas gue aja yang umurnya masih di atas gue ada yang belum nikah. Lu nanya sama gue yang anak baru lahir kemarin. Next, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua masih dengan ketidakjelasan ya pemirsa sekalian. Pernah kesemutan waktu BAB gak Kak? Jangan ditanya, bukan pernah lagi tapi sudah sering. Karena kenapa? Karena setiap gue BAB itu gue selalu membawa HP. Gue tuh paling gak bisa BAB gak bawa HP karena setiap gue BAB itu gue orangnya gak suka yang ngeden. Lu ngerti gak sih? Gue gak suka yang BAB sampai kayak orang melahirkan. Gue gak suka. Gue kayak nunggu aja. Gue nunggu kapan tai gue siap keluar baru dikeluarkan. Jadi gue sambil menunggu gue main HP. Nah itu gue gak sadar sampai kadang satu dasawarsa gue jongkok. Jadi ya kaki gue sampai bukan kesemutan lagi, mungkin udah kemanusiaan dan kegajahan kaki gue ya. Jadi gue gak sadar. Makanya setiap gue BAB pasti kesemutan. Tidak pernah tidak. Begitu kawan-kawan. Pertanyaan yang ketiga, pernah gak sih mempermalukan diri di depan umum? Lah, lu kira ini gue sedang ngapain? Mempermalukan diri, say, tapi dengan gaya dan tentunya mendapatkan cuan. Ya, jadi ya kalau misalnya udah mendapatkan cuan ya it's okay to be okay, so why lah ya, nggak apa lah ya, oke? Next, zodiak lo apa bang? Zodiak gue itu singa. Nah, kalau udah kayak gitu kalian pasti udah tahu kan zodiak singa, zodiak apa ya? Kalian udah pasti tahu. Kalau misalnya buat kalian yang nggak tahu zodiak singa itu apa, mendingan kalian sekarang juga langsung masuk ke rahim emak lo ya. Terus tanya sama ari-ari lo, singa apaan? Leo? Kok gue sebutin sih? Itulah pokoknya zodiak singa itu adalah Leo. Paling gampang ditebak bagi gue. Zodiak Leo itu paling gampang ditebak, gambar singa Leo gitu. Tapi jujurin dari dalam hati dan empedu gue tuh orangnya gak terlalu percaya sama yang namanya zodiak. Karena gimana ya? Bukannya gak percaya, gue tuh gak terlalu yang gila-gila percayanya zodiak gitu loh. Kayak baik sedikit, zodiaknya gini nih, jahat sedikit zodiaknya gini nih. Pokoknya dikit-dikit karena zodiak, dikit-dikit karena zodiak. Gue nggak terlalu yang segila itu gitu loh sama zodiak ya. Kayak objektif aja bahwa itu emang pembentukannya dia kayak begitu. Kalau udah kayak dakjal aja. Nggak ada tuh kontribusi zodiak dalam hidupnya. Nggak ada tuh zodiak di kromosom gue, nggak ada ya. Jadi itu kayak kepercayaan aja. Entah lu percaya zodiak, it's okay to be okay, it's alright, terserah lu. Tapi kalau gue sendiri nggak terlalu gila-gilanya percaya. Mungkin kalau ditanya lo zodiak apa, Leo. Tapi ya gue nggak terlalu mengaitkan bahwa sifat gue seperti Leo. Nggak juga sih. Gue pernah baca Leo kayak gimana, tapi nggak semua sifatnya itu ada di gue gitu. Paham?
Oksigen kan ditemukan tahun 1774. Dari mana lu tahu? Ya mungkin Google ya. Sebelum itu manusia napas pakai apa, Bang? Pakai izin Tuhan. Itu yang paling utama, pakai izin Tuhan. Kalau misalnya Tuhan sudah mengizinkan maupun tidak ada oksigen, mungkin aja lu napas pakai apa? Karbon dioksida kali, atau napas pakai apa kali, nggak tahu gue. Tapi kalau misalnya lu udah nggak ada izin dari Tuhan buat bernapas, walaupun ada oksigen, udara, angin, napas temen lu, tetap nggak bakal bisa hidup. Ya, jadi yang paling penting itu adalah izin dari Tuhan. Next. Oke, next question. Kak Kori kalau lagi tidur suka ngehalu nggak? Mohon maaf Neng, ini pertanyaan lu kalau lagi tidur ya. Kalau lagi tidur bener kan? Nih, gue nggak salah baca. Kalau lagi tidur, berarti udah tidur kan? Kalau udah tidur itu bukan ngehalu namanya sayang, tapi mimpi, ngipi ya. Jadi ngipi dan ngehalu itu sesuatu yang different bagi gue. Tapi kalau misalnya gue sendiri jujur li, gue suka ngehalu, gue suka banget ngehalu, dan setiap tidur gue suka banget membuat skenario dalam diri gue, dalam otak gue. Kayak sekarang tidur gue harus mimpi kayak gini. Gue langsung bikin skenario gue sekolah di luar negeri, abis itu ada cewek yang ngejar-ngejar gue, kayak gitulah. Pokoknya bikin skenario sebelum tidur. Ada yang sama juga gak sih? Komen di bawah ya kalau misalnya ada yang sama. Kak, BH kakak warna apa? Mohon maaf banget nih, mohon maaf banget. Gue nggak pakai BH, pakai mini set. Asal lo tahu nih, lihat nih. Nih, no lihat. Dada gue udah datar banget kayak buku gambar A3. Apa yang mau di BH-in, say? Kalau pakai BH yang ada isinya udara aja, pecok-pecok tuh BH gue. Gila, lu nanya BH sama gue. Jangan. Next. Buat Desi, gue tahu lo suka nontonin YouTube-nya Kak Kori. Bayar utang lo sekarang, astaga. Desi, oh my god Desi, engkau telah mencoreng nama baik, harkat, dan martabat serta terang bulan gue sebagai YouTuber terbaik di mimpi gue. Masa penonton YouTube gue punya utang dan gak dibayar-bayar sampai sekarang? Bayar dong Desi, bayar sekarang juga. Kalau lo gak bisa bayar, bilang sama gue biar gue tambahin utang lo. Next. Bang, apa fungsi tetek cowok? Aduh, dari tadi gak ada pertanyaan yang bisa meningkatkan imunitas tubuh gue. Lu nanya tentang tetek cowok ke gue, lu kira gue apaan? Ahli gizi, ahli saraf pertetekan, dokter tetek? Bukan. Gue bukan ahli apapun, konten gue aja gak ada yang berbau kesehatan. Ngapain lu nanya begini sama gue? Udah deh ah, konten tetek cowok itu kalau emang gak ada fungsinya, yang penting dia tidak mengganggu, ya diemin aja. Emangnya tetek cowok mengganggu jalannya rezeki di hidup lo? Enggak kan? Ya udah diemin aja. Kalau lu gak suka, hapus aja dah. Serah lu deh. Setrika kek, copot kek, terserah deh. Gue emosi aja nih pertanyaan. Lanjut. Oke, next question. Ini bagi gue pertanyaan yang paling make sense dan meningkatkan imunitas tubuh gue ya. Kak, jelasin dong tentang nama keluarga kakak yang semua ada korinya. Oke, jadi beberapa tempo hari lalu, tepatnya sekitar tanggal 25 Agustus kalau nggak salah, gue tadi lihat di Step Story gue pernah share tentang uniknya nama keluarga gue, nama keluarga besar gue yang semuanya itu ada korinya di belakang namanya. Ya, jadi gue bakal kasih tahu buat kalian, wahai warga YouTube yang mungkin belum tahu nama keluarga gue, nanti gue bakal tulis di sini juga namanya. Yang pertama itu dari keluarga gue sendiri, keluarga bapak gue maksudnya. Ada 3 anak kan, yaitu gue, adik gue, sama adik gue lagi 1. Itu namanya, kalau gue Igede Agus Subhan Saputra Kori. Ini gue bacain semuanya deh ya. Ada Indah Helena Kori, Iketon Dikit Triara Harja Kori, Putu Afrista Melantika Kori, dan Made Juntia Marlena Kori. Ini dari keluarga lain. Kalau dari gue cuma bertiga yang tadi di awal aja. Nah terus Putu Niorini Asmarani Kori. Terus ada juga Gede Agus Martin Korina Yusa, Korina Kori gitu ya, bukan Corona, Kori, oke? Korina. Putu Junfilia Marwina Kori. Terus Imade Agus Govin Marwira Kori. Niketon Mesia Marwila Kori. Ini ponakan gue aja nih. Igede Agus Justin Marwika Kori. Iketon Agus Novik Justisiana Kori. Imade Agus Aprila Kori Yudisiana. Ini korinya di tengah-tengah dia. Terus yang terakhir ada Igede Agus Juna Ega Siana Kori. Gue ketawa sendiri baca nama keluarga gue anjir. Soalnya panjang-panjang banget, sampai berapa kali narik nafas gue baca namanya panjang-panjang banget. Kalau kalian pengen nama lengkapnya, nanti gue tulis di sini dah. Nanti gue taruh di sini namanya. Dan di sini gue mau ceritain kenapa bisa ada Kori di belakangnya dan juga dia agak tengah-tengahnya. Intinya ada Korinya
Itu karena gue itu kalau di Bali kan ada yang namanya kawitan ya. Buat kalian orang Bali pasti kalian tahu kawitan itu apa. Tapi buat yang nggak tahu, kawitan tuh kayak apa ya? Kawitan itu apa ya? Gue susah juga sih jelasin kawitan itu. Kayak kalau dibilang aliran juga bukan sih. Kawitan aliran tuh bukan. Pokoknya di Bali tuh ada mengenal namanya kawitan. Nah, kawitan gue itu adalah kawitan Arye Tegeh Kori. Arye Tegeh Kori atau Kuri gue lupa. Pokoknya Arye Tegeh Kori. Nah, dari situ sih filosofinya kenapa nama-namanya ada kori-korinya. Tapi sebenarnya dari keluarga-keluarga lain ada juga yang kawitannya sama Arya Tegeh Kori, tapi nggak isi nama korinya juga sih gitu. Cuma ini gue belum tahu pasti juga kenapa keluarga gue semua isi nama korinya. Cuma ini yang lebih ke keluarga bapaknya aja, jadi keluarga laki-lakinya aja. Jadi kan bapak gue berapa bersaudara ya, terus habis itu ada laki-lakinya sama perempuannya. Kalau yang perempuannya nggak isi nama kori, yang laki-lakinya aja gitu. Karena kalau perempuan di Bali kan diajak sama yang laki-laki, ngerti gak sih? Aduh susah deh jelasin kayak gini. Susah pokoknya gitu ya. Semoga kalian paham sama penjelasan gue karena ini susah banget dijelasinnya. Intinya begitu. Cuma fun fact-nya di sini ya, faktanya di antara semua kesekian nama Kori itu yang dipanggil Kori itu gue. Yang nama panggilannya Kori cuma gue. Kalau yang lain beda-beda. Misalnya adik gue Indah, terus Diki, ada Afrista, ada Juntia, ada Ririn, ada Martin, Junfil, Gopin, kayak gitu-gitu lah ya. Bukan Korinya yang dipanggil, tapi di antara kesekian itu yang dipanggil Kori cuma gue. Dari Igda Lusuan Saputra Kori yang dipanggil Korinya, yang lainnya enggak gitu. Paham kan? Ya udahlah, sampai situ aja penjelasan gue nggak bisa jelasin lebih panjang lagi. Bukannya nggak mau jelasin, tapi karena gue nggak bisa jelasin takut salah. Oke, next question. Pas dimasukin kering, keluarnya basah. Apaan lo, taman safari keluar kering basah begitu udah deh. Baru aja gue mendapatkan pertanyaan dengan aura-aura positif. Sekarang sudah dijual. Next. Bang, kenapa kalau Cica merasa terancam dia akan memutuskan ekornya? Ya lebih baik begitu. Udah merasa terancam, ada ancaman langsung diputusin. Jangan kayak temen gue. Dia udah tahu-tahu cowoknya selingkuh, udah tahu nih dia cowoknya selingkuh, suka main sama cewek lain, masih aja diintilin kayak sama anak anjing. Diikutin aja terus, gak diputus-putusin, udah dipermainin hatinya terus ya diikutin. Sampai gue yang jadi temennya emosi punya temen kayak tuh orang. Pokoknya kalau lu semua punya hubungan yang udah toksik, cowok lu atau cewek lu udah ketahuan selingkuh, punya orang lain, orang ketiga, putusin ya. Jangan membiarkan parasit terus hidup di hidup lo, karena itu akan menghancurkan hidup lo sendiri dan membuat luka yang semakin besar. Paham gak sih? Udahlah, next. Semoga pertanyaan yang gue baca sekarang ini berbobot ya Tuhan. Tolong. Gue lagi sedih Kor, selama 16 tahun hidup belum pernah sekalipun diucapin Happy Sweet 17. Bakteri, gue kasih tahu ya, bukannya belum pernah, tapi elunya belum cukup umur, setan. Aduh, 16 tahun minta ucapan HSS buat yang udah 17 tahun. Udah deh, mending sekarang juga lu berdoa sama Tuhan, lu banyak-banyak bersyukur, lu sembahyang, lu berdoa. Semoga nanti tahun depan lu mendapatkan ucapan Happy Sweet 17, bukan ucapan bela sungkawa ya. Udah deh. Kak Kor, kenapa ya gue tiap baru bangun di pagi hari langsung pengen minum air putih? Ya terus kenapa? Bagus dong, tiap baru bangun langsung pengen minum air putih. Terus lu pengennya baru bangun pengen ngapain? Muntah darah lu. TBC kali lu, muntah darah. Udah deh. Dikasih kenormalan hidup, minta yang gak normal lu. Aduh. Kalau udah nangis gue nih sebenarnya nih. Oke, next pertanyaan selanjutnya yang semoga berbobot. Bang, gue udah pacaran setahun sama cowok gue, tapi dia toksik banget. Udah deh. Gak peduli deh gue mau cowok lu toksik, tongseng, tokek. Gak peduli deh gue dah. Gak peduli, bukan urusan gue. Karena masalahnya di sini lu udah pacaran 1 tahun. Setan, udah 1 tahun, berarti itu mungkin aja yang membuat cowok lu toksik adalah ketularan diri lu yang toksik nih. Kalau udah setahun tahu toksik ya putusin, malah diterusin. Lu nih melihara penyakit lu nih demen penyakit nih orang nih. Siapa ini namanya? Dinda nih. Dinda. Udah deh.
Akor kalau mata suka gerak-gerak kenapa ya? Aduh, nanya pertanyaan kesehatan lagi. Udah gue bilang gue bukan ahli gizi, ahli saraf, bukan dokter. Gue nggak sekolah kedokteran. Konten gue nggak ada konten kesehatan. Jangan nanya kesehatan sama gue. Nggak tahu. Udah deh. Mending kalau misalnya lu pengen jawab, mending lu sekarang juga sekolah kedokteran biar tahu jawaban sendiri ya. Lagian yang kedip-kedip mata lu, napi gue yang heboh nyari jawaban. Aduh, panas hati gue baca Q&A. Bang, gue mati lampu. Hah? Lu mati lampu? Apaan? Lampu neon, pala lu mati lampu. Aduh, gue mati lampu. Rumah lu kali mati lampu. Tapi gue mau cari lilin, tapi nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada lilin, mending sekarang lu cari korek, cari korden, korek sama korden sama gas LPG lu jadiin satu, lu bakar biar ada cahaya rumah lu kan biar ada cahaya kan. Nggak ada lilin ya bikin cahaya sendiri aja deh. Jangan diikutin, kalau sampai diikutin bah tolol sungguhan. Oke lanjut. Bang, lu pernah nggak cebok nggak? Astaga, kalau bisa nangis udah nangis nih gue ya, my friend, my family. Ngapain gue nggak cebok? Gue dewasa, laki-laki dewasa nih gue, bukan bayi yang setiap ngongek doang. Gue kan bisa cebok sendiri. Kalau nggak bisa cebok, gue bisa ngomong, mak cebokin, pak cebokin. Nah, diamuk masa gue. Lanjut deh. Aduh, ini dari tadi gue nge-scroll nggak habis-habis nih pertanyaannya. Banyak banget kepo sama kehidupan gue. Oke, ini ada diajak bernyanyi gue. Bang, lanjutin lagunya. Kita remaja. Oh, ini lagunya gini. Kita remaja yang sedang dimabuk kelas online, sampai mual muntah darah. Untung aja gue udah nggak sekolah online, jadi gue bodo amat. Mampus deh lo remaja yang mabuk kelas online. Canda anjing, serius amat. Kelas online tuh semangat ya, jangan mabuk. Tapi kalau emang gurunya yang kurang ajar ngasih tugas online kebanyakan ya boleh sih mabuk. Tugasnya soalnya yang kurang ajar kan. Soalnya gue emang sekarang udah nggak ikut kelas online lagi ya, karena gue udah nggak kuliah. Gue udah nggak kuliah cuy. Maksudnya cuti kuliah. Oke? Gue kemarin habisin 7 bungkus rokok sehari. Astaga Budi. Aduh, lu nih nafsu apa stres di 7 bungkus rokok sehari. SPG kali lu 7 bungkus. Aduh, gue nyerah deh. Gue ngebayangin aja langsung paru-paru gue bergetar, semutan paru-paru gue dengernya nih. Apalagi paru-paru lu 7 bungkus, 1 bungkus isinya 12 ya. 12 atau berapa gue gak tahu. 12 kali 7 berapa sih? 12 kali 7? Aduh, gue bukan Jerome Pauline lagi nih, otak gue gak jalan. 12 kali 7 kali bodo amat deh. Intinya banyak. Aduh, tapi gak ngamuk tuh paru-paru lu. Udah deh, tapi terserah lu deh Budi ya. Yang penting lu bahagia, tetap hidup aja deh ya. Stay alive Budi. Oke lanjut. Kenapa ya chat WA gue sepi kayak hati gue? Ya gimana mau rame neng, setiap ada cowok ngechat lu langsung sok jual mahal. Langsung kayak jual mahal gitu lu sama tuh cowok. Udah kayak harga masker di awal corona lu kalau misalnya ada cowok yang dateng. Makanya kalau misalnya ada cowok dateng tuh biasain aja, welcome aja, terima aja. Cowok itu juga mendekati cewek penuh usaha dan perjuangan loh, buat menyiapkan diri, mental, jasmani, rohani, spiritual, buat ngechat tuh cewek apakah enggak ya nanti dijauhin, enggak ya nanti dia ilfeel. Cowok juga banyak usahanya, lu main ngejauhin aja sih. Siapa suruh ngejauhin kan, cewek lu sepi jadinya. Makanya nanti ke depannya kalau ada yang ngechat lagi jangan jual mahal, terima aja udah. Jangan sok judes juga. Udah kayak seniorosis baru nemu adik kelas baru aja. Nggak habis-habis nih pertanyaannya nih. Mana ujungnya nih? Oke, mungkin ini pertanyaan yang udah hampir terakhir nih ya. Lo sombong banget sih Kor. Garam dapur. Jangan sembarangan lu ngomong ya. Gue gak demen banget nih sama orang-orang kayak gini. Padahal kita nggak pernah bertemu secara langsung. Kita hanya virtual, dunia maya. Dan kalau di sini gue yang nanya sama lo ya, apa kontribusi serta effort lo untuk hidup gue semenjak gue brojol hingga sekarang gue sudah 19 tahun? Ada? Tidak ada. Terus apa yang membuat Anda menyebut saya sombong? Kalau kita bertemu saja tidak pernah, Maimunah.
Siapa nama lu nih? Sinta. Apalagi jenis temen yang, aduh, ini gue punya cerita nih ya, gue pengen cerita sama kalian. Jenis temen yang sebenarnya gue kenal sama dia, tapi kita cuma sebatas kenal doang. Jadi kenal nama doang. Gue tahu namanya dia si A, dia tahu nama gue Cory, udah gitu doang. Nothing else, nggak ada yang lebih selain itu. Dan pas gue ketemu sama dia di jalan, dia tiba-tiba ngomong, ih Cory sombong banget no sekarang, ih Cory sombong banget sekarang, kayak gitu. Padahal gue udah nyapa, dalam hati gue langsung, gue udah nyapa lu setan, terus gue mesti apa? Sembah sungkem di kaki lo. Emang gue gak demen tuh sama orang kayak gitu, jujur dari dalam hati. Ini bukan cuma buat komedi, gue bener-bener gak suka sama orang yang padahal dia gak ada kontribusi dalam hidup kita, dan kita udah nyapa dia, kita udah bersikap baik sama dia, tapi tetapnya dia bilang kita sombong, padahal dia gak tahu aslinya kita kayak gimana gitu loh. Gue gak suka sama orang kayak gitu, yang cuma judge by a cover. Muncrat deh kan? Next, pertanyaan terakhir nih. Gue benci sama lu, Kor. Kenapa ya, Kak? Atau kita punya masalah? Atau kita pernah saling kenal? Ya udah, aku minta maaf duluan ya. Cuman sih, aku tuh heran. Aku punya salah apa enggak sama kakak? Dan akhirnya guys, setelah beberapa menit ini gue membaca-baca pertanyaan yang sungguh-sungguh menaikkan imunitas tubuh gue. Akhirnya hati gue mulai terdobrak, terdorong, terjungkal, terkilir untuk meng-closing video ini. Karena hamba ini sudah tidak kuat lagi untuk membaca pertanyaan di sini. Begitu banyak pertanyaan yang sungguh berbobot untuk dijawab. Oke, mungkin nanti aku akan menjawab sisanya ini nanti, atau sisanya, atau mungkin nanti buat baru lagi di next video. Kalau emang kalian suka sama Q&A, komen aja. Nanti gue bakal bikin yang lebih banyak lagi dengan jawaban yang lebih kurang ajar lagi. Intinya di sini gue cuma mau disclaimer aja buat kalian semua penonton setia gue. Karena gue tahu juga dari kalian ada yang umurnya belum cukup umur, jadi jangan terlalu diambil pusing mengenai kata-kata kasar ataupun apapun itu. Jangan terlalu diambil pusing, pokoknya ambil positifnya aja. Kalau emang lucu ya ketawa, kalau nggak lucu ya diam. Serta kalau misalnya negatif ya dibuang aja, oke? Jangan terlalu dipermasalahkan karena gue nggak suka banget hidup ini ribet. Dan juga gue mau ngingetin, setiap jawaban gue itu hanya untuk tujuan komedi, nggak ada untuk menyinggung satu dua pihak manapun. Itu alasan gue tidak membacakan nama-nama kalian, oke? Itu dari gue untuk video kali ini. Semoga kalian enjoy sama videonya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Oh ya, di sini gue lupa ngingetin buat kalian semua yang mau request ide konten, apa lagi ya? Ide konten, kritik, saran, pendapat atau apapun itu, story time, bisa langsung request ke nomor WhatsApp ini, di handle sama admin gue Dwipa. Dan juga kalau misalnya mau request lewat email, bisa langsung ke email yang ini. Oke? Thank you guys sudah nonton. Bye bye. See you.